الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan seluruh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lihat di dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Semua yang dibangga-banggakan oleh ahli dunia sebentar lagi akan sirna. Semua yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang senantiasa memikirkan dunia tidak akan lama lagi akan ditinggalkan, akan habis dan tinggal cerita saja. Sebentar lagi akhirat akan datang di depan kita. Ternyata di akhirat nanti orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dunia ini pun orang yang paling mulia adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak paham. Nanti di akhirat semua akan paham. Sampai orang-orang kafir pun akan paham bahwa yang mulia di akhirat nanti adalah orang-orang yang takwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia adalah orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia. Sedangkan yang dibesar-besarkan oleh orang-orang yang di dunia ini, ternyata di sana tidak ada harganya sedikit pun. Raja-raja yang hebat pada hari kiamat nanti akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kecilnya seperti semut. Diinjak-injak oleh seluruh manusia di padang mahsyar nanti
Semua ini supaya manusia paham bahwa orang yang membangga-banggakan dunia pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana dia mengikuti baginda agung yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penanggung jawab umat siang dan malam. Siarnya adalah ummati. Maka derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala juga ditentukan sejauh mana dia memikirkan umat. Orang yang masa bodoh dengan keadaan umat adalah orang-orang yang tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Wa fi riwayatin wa laysa ba'da dhalika mithqalu dzarratin min al-iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia membasmi seluruh kemungkaran tersebut dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dan setelah itu tidak ada lagi derajat iman. Maknanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tidak prihatin, tidak risau, tidak memikirkan terhadap keadaan umat ini, maka iman dia ini sungguh sudah lemah, bahkan lebih kecil daripada besar binzar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini masa bodoh terhadap keadaan umat. Begitu rasa masa bodoh itu datang kepada kita, maka pada waktu itu pula telah anjlok derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempunyai rasa prihatin melihat keadaan umat. Itulah warisan para Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah warisan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan para sahabat radhiyallahu anhum, warisan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy'arani rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa barang siapa senantiasa berdoa, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wali abdal. Wali abdal adalah wali yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini menjadi orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak mau memikirkan umat. Masa bodoh terhadap keadaan umat. Jika kita masa bodoh terhadap keadaan umat, maka akan menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini masih ada di dunia, kita masih bisa bertaubat, kita masih bisa membuat perbaikan-perbaikan, kita masih bisa membuat amalan-amalan yang sebanyak-banyaknya. Hari tambah hari, akhirat tambah dekat. Hari ganti hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tambah dekat. Bagaimana tambah hari semakin tambah persiapan kita untuk menghadap pertemuan yang besar, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tidak pasti, hari besok belum tentu pasti. Apakah kita masih ada di dunia atau tidak? Akhirat itulah yang pasti akan datang. Kalau dunia itu ya mungkin datang, ya mungkin tidak. Sebetulnya begitu. Namun syaitan telah membalikkan otak kita. Mereka membisikkan urusan dunia itu urusan pasti. Kalau urusan akhirat itu tidak pasti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebodohan yang sebesar-besarnya. Akhirat itu pasti, dunia itu belum tentu. Kalau kita ditanya, kamu besok masih hidup? Sebulan lagi masih hidup?
Jawabnya belum tentu. Dan kalau kita ditanya, kalau kamu nanti mati apa tidak? Maka jawabnya sudah pasti, saya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah akhirat kita sibukkan diri kita untuk persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk membangun dan mempersiapkan akhirat kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala Allahu wa lakum min al-faizin al-amin wa adkhalana wa lakum fi siratal mustaqim al-mu'minin al-muhsinin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.